Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Di episode sebelumnya, menceritakan Gu Qinfeng, yang mengalahkan semua orang yang menentangnya. Dan saat hendak akan menghabisi Leng Yanqiu, Zuxia memohon ampunan kepada Gu Qinfeng. Cerita pun berlanjut. Zuxia berkata, "Saya bersujud pada Anda, saya sudah bersujud. Jadi tolong Anda ampuni nyawa tak berharganya." Melihat Zuxia yang bersujud, dan memohon kepadanya, Gu Qinfeng hanya diam saja, tanpa menjawab permohonannya. Sambil melihat ke arah Leng Yanqiu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Bagaimana aku harus menanganinya, atau harus aku bilang, bagaimana aku harus menangani hati es hitam, yang ada di dalam tubuhnya?" Kemudian, Gu Qinfeng mengulurkan tangannya, dan hendak membangunkan Zuxia dari sujudnya. Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasakan ada sesuatu yang aneh di atasnya. Lalu, Gu Qinfeng pun diikat oleh 3 tali spiritual yang berbeda, dan menghentikan semua pergerakannya. Gu Qinfeng hanya tersenyum, dan berkata dalam hati, "Sepertinya, banyak orang yang tidak ingin aku mendapatkan hati es hitam." Leng Yanqiu langsung bangun dari berlututnya, karena melihat Gu Qinfeng sudah diikat oleh orang yang tidak diketahui. Leng Yanqiu kembali mengeluarkan aura spiritualnya, dan berkata, "Kau ingin mengambil hati es hitam milikku, jangan mimpi." Kemudian, Leng Yanqiu terbang ke arah Gu Qinfeng, yang sudah tidak bisa bergerak. Karena diikat oleh 3 jenis tali spiritual, oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Leng Yanqiu menatap Gu Qinfeng dengan hina, dan berkata, "Aku tak akan menyetujuinya, tidak akan pernah. Meskipun aku mati, aku tidak akan menyerahkan hati es hitam milikku kepadamu." Leng Yanqiu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung menyerang Gu Qinfeng, menggunakan jurus 1000 pedang es miliknya. Dan berkata, "Dasar sampah. Aku tidak percaya, kau bisa menghalau jurus 1000 pedang es milikku, yang sudah diperkuat oleh hati es hitam." Gu Qinfeng menatap Leng Yanqiu dengan dingin, dan tidak terlihat kegugupan di wajahnya. Meskipun tidak bisa bergerak, karena sudah terikat dengan kuat. Dan serangan 1000 pedang es Leng Yanqiu, akan segera mengenai dirinya. Sambil mengeluarkan barir api kilatnya, Gu Qinfeng berkata, "Dasar wanita jalang, aku sudah memperingatkanmu, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna." Kemudian, tali spiritual yang mengikat Gu Qinfeng langsung hancur. Dan serangan 1000 pedang es Leng Yanqiu pun, berhasil ditangkis oleh barir api kilat merah. Dengan wajah iblisnya, Gu Qinfeng berkata, "Wanita jalang, bersiaplah menerima hukumanmu. Kau ingin membunuhku, hanya menggunakan mainan anak kecil seperti ini, jangan mimpi." Dengan api kilat merah yang bergejolak di sekitarnya, Gu Qinfeng langsung menembak Leng Yanqiu, menggunakan api kilat merah pencapaian penuh. Melihat kekuatan yang tidak masuk akal dari Gu Qinfeng, yang bisa menghalau jurus 1000 pedangnya semiliknya, Leng Yanqiu berkata, "Bagaimana mungkin, jurus yang bahkan bisa membunuh dewa, tidak mempan sama sekali kepadanya?" Leng Yanqiu pun terkena serangan api kilat merah, dari Gu Qinfeng. Meskipun tubuhnya diselimuti oleh aura benih es hitam, tapi itu sama sekali tidak berguna, menghadapi kekuatan mutlak milik Gu Qinfeng. Aura benih es hitam yang mengelilinginya pun hancur, dan Leng Yanqiu pun tidak bisa mempercayai, apa yang baru saja terjadi kepadanya. Melihat Leng Yanqiu dikalahkan untuk kedua kalinya, orang-orang berkata, "Ya ampun, kekuatan macam apa itu? Aku tidak pernah melihat orang yang bisa mengalahkan jurus 1000 pedang es sekte Bingsuan." Leng Yanqiu pun perlahan bangkit, dan berniat untuk melanjutkan pertarungan. Tapi, Gu Qinfeng langsung menghampirinya, dengan tatapan iblis di wajahnya. Kemudian berkata, "Berlututlah, dasar kau jalang sialan." Leng Yanqiu tidak bisa menahan aura intimidasi yang sangat kuat, dari Gu Qinfeng. Dan dia pun langsung berlutut, tanpa bisa memberikan perlawanan. Gu Qinfeng berkata, "Hati es hitam ini bukanlah milikmu." Sambil mengarahkan tangan kanannya, yang diselimuti aura api kilat merah, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Mendapatkan hati es hitam, sama dengan terlibat dalam karma. Jalan yang tak bisa kembali." Leng Yanqiu hanya bisa melihat tangan Gu Qinfeng, yang perlahan mendekat ke arahnya.
Gu Qinfeng pun mencengkram kepala Leng Yanqiu, dan berkata dalam hati. Ah sudahlah, lupakan, mau itu kesusahan atau masalah, kalau aku menempuh jalan ini, maka akan kutempuh. Melihat Leng Yanqiu yang akan segera dihabisi oleh Gu Qinfeng, Zuxia kembali memohon, dan berkata, Tuan Gu, aku mohon ampuni nyawanya. Gu Qinfeng mengabaikan perkataan Zuxia, dan langsung mengeksekusi Leng Yanqiu. Lalu, Gu Qinfeng pun mengambil hati es hitam, dari dalam tubuh Leng Yanqiu. Karena hati es hitam sudah diambil dari dalam tubuhnya, Leng Yanqiu pun langsung tersungkur. Sementara Gu Qinfeng, hanya pergi begitu saja meninggalkannya. Dan berkata dalam hati, aku mengampuni nyawamu, karena Zuxia sudah memohon kepadaku. Melihat hati es hitam diambil dari tubuh Leng Yanqiu, Zuxia berkata, terima kasih banyak Tuan Muda, terima kasih. Lalu berkata dalam hati, Tuan Gu hanya mengambil hati es hitam, dan meninggalkan benih es hitam di dalam tubuhnya. Tuan Gu sudah mengampuni nyawanya. Sambil memegang hati es hitam, Gu Qinfeng memandang semua orang dengan tatapan dingin dan berkata mulai hari ini dan seterusnya. Kemudian, Gu Qinfeng meloncat ke udara, dan melayang. Lalu meneruskan perkataannya, hati es hitam sudah jadi milikku, aku akan mengambil alih dosa Yunisang. Aku tidak peduli siapa kau, tapi kau bisa berhenti menargetkannya, dan datang kepadaku. Entah kau ingin membunuh, atau menghukumku, datanglah. Aku akan hadapi semuanya, dan akan kupastikan, aku akan membunuh siapapun yang berani datang untuk mencariku. Gu Qinfeng mengeluarkan api kilat merahnya, dan berkata, siapa yang ingin maju duluan, atau kalian ingin melawanku bersama-sama? Orang-orang hanya diam, dan tidak ada satupun yang menjawab tantangan dari Gu Qinfeng. Hari pun sudah sore, dan matahari akan segera terbenam. Tapi belum ada satu orang pun yang maju, untuk merebut kembali hati es hitam dari tangan Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berkata, kalau kalian tidak punya nyali untuk melawanku, maka pergilah dari sini. Aku akan menghajar setiap dari kalian sampai mati, kalau aku melihat kalian lagi. Sementara Gu Qinfeng melayang di udara, rupanya ada seseorang yang mengamatinya. Rupanya, mereka adalah Ordo Demonik, dan Ordo Immortal. Ordo Immortal berkata, dia mengambil hati es hitam, kenapa kau diam saja? Ordo Demonik menjawab, dia tak hanya mengambil hati es hitam, tapi bahkan akan menanggung dosa Yunisang. Kalau begitu, kenapa kau juga diam saja? Ordo Immortal tersenyum, kemudian menjawab, matahari terbenam, senja menyelimuti, kegelapan datang, dan Raja Neraka akan turun. Aku sudah lama tahu, kalau dia tidak sesederhana itu. Tapi sekarang aku tahu, dia lebih dari itu. Sebenarnya aku tak menyangka kalau dia. Ordo Demonik menjawab, kau tak menyangka dia akan hidup bukan? Hoho, seseorang yang pantas mati, tiba-tiba hidup. Dan dia bukan hanya hidup, tapi dia juga tak terpengaruh oleh bencana sama sekali. Ordo Immortal menjawab, apa yang kau tertawakan? Dia masih hidup, apakah itu menguntungkanmu? Ordo Demonik menjawab, sama sekali tidak ada untungnya bagiku. Tapi, itu juga tidak seburuk yang Heavenly Dao-mu rasakan. Lalu, seseorang berbentuk spirit di belakang mereka, berkata, matahari terbenam, senja menyelimuti, kegelapan datang, Raja Neraka turun. Ini adalah akhir dari para Immortal, dan Demon. Apakah kau memberitahu dunia, kalau kau sudah kembali? Cerita pun berlanjut. Gu Qinfeng sudah kembali ke Sekte Yunxia, dan berbaring di kamarnya sambil memegang hati es hitam. Kemudian, berkata dalam hati, ini diciptakan oleh alam, bisa dibilang sebagai benda berharga Mother Nature. Tapi ini benar-benar tidak berarti bagiku. Kemudian, Gu Qinfeng melihat ada sesuatu yang aneh, terjadi di hati es hitam. Terlihat di dalamnya ada kehidupan, yang bercampur dengan darah Yunisang. Lalu berkata, ini sebenarnya menyembunyikan roh darah, dan kehadiran kehidupan di dalamnya. Mungkin ini milik Yunisang. Ini adalah sebuah misteri, kehadiran kehidupan, menyatu dengan hati es hitam. Kalau aku ingin membuka misteri hati es hitam, aku membutuhkan Fiery Sun Heart, yang cocok dengannya. Gu Qinfeng bangun dari ranjangnya, dan kembali berkata, kalau begitu, aku akan berkunjung ke Perserikatan Jiuhua, dan merebut Fiery Sun Heart kembali, dalam beberapa hari. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan lukisan yang didapatkannya dari Sekte Bingsuan.
Lukisan itu dikatakan Zuxia, adalah warisan dari Yunisang yang diberikan kepadanya. Tapi, Gu Qinfeng berpikir, sebenarnya lukisan itu untuk apa? Dan berkata, yang kuingat hanyalah, kalau lukisan ini merupakan peninggalan seorang Buddha, dan Yunisang mengambilnya. Tapi kenapa dia bertarung demi ini? Gu Qinfeng pun menghela nafas, karena tidak tahu apa sebenarnya maksud Yunisang, dengan merebut lukisan itu dari tangan Buddha. Gu Qinfeng menggunakan kesadaran ilahinya, untuk menanyakan kepada biksu tua, yang berada di kalung kristal miliknya. Karena dia juga merupakan ordo Buddha. Lalu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, aku akan memasuki kristal ini, dan menanyakan kepada si biksu tua tentang lukisan ini. Gu Qinfeng pun memasuki kristal yang ada di kalungnya, untuk bertemu dengan si biksu tua. Sesampainya di pintu gerbang, Gu Qinfeng disapa oleh seseorang, dan berkata, Amitabha, kultivator Gu, bagaimana kabarmu? Rupanya, itu adalah si biksu tua, yang kini sudah memiliki wujud yang hampir sempurna. Tanpa basa-basi, Gu Qinfeng langsung bertanya kepada si biksu tua, dan berkata, apa kau tahu lukisan ini, dan apa kegunaannya? Biksu tua menjawab, aku tidak tahu. Gu Qinfeng kembali bertanya, ini adalah salah satu peninggalan Buddhamu, dan kau bilang kalau kau tidak tahu. Biksu tua menjawab, peninggalan Buddha, bisa jadi bukan milik Buddha itu sendiri, jadi aku tidak tahu. Gu Qinfeng kembali bertanya, kalau ini bukan salah satu milik Buddhamu sendiri, kenapa namanya ada di sana? Biksu tua menjawab, aku tidak tahu. Gu Qinfeng mulai merasa kesal, karena jawaban si biksu tua hanya bilang aku tidak tahu. Kemudian berkata, baiklah kalau begitu, biarkan aku bertanya. Kenapa bisa gulungan ini mempengaruhi emosi batinku, sehingga menjadi bergejolak, dan sulit untuk aku kontrol? Biksu tua menjawab, Amitabha, aku tidak tahu. Gu Qinfeng semakin kesal, karena si biksu tua tidak memberikan jawaban yang diinginkannya. Lalu kembali bertanya, nama gulungan ini adalah Jimmy Wangwo, dan kau tinggal di dalam Jimmy kristal ini. Apakah mereka saling terhubung? Biksu tua menjawab, aku tidak tahu. Gu Qinfeng yang sudah terlanjur kesal, kemudian menodongkan gulungan itu kepada si biksu tua. Dan kembali bertanya, kau sungguh tidak tahu, atau kau tidak ingin memberitahunya? Biksu tua menjawab, aku sungguh tidak tahu. Gu Qinfeng menarik kembali gulungan itu, sambil menatap si biksu tua dengan tatapan dingin. Dan berkata dalam hati, kau pasti tahu sesuatu, kau hanya menghindari pertanyaanku. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, Buddhamu hanya tahu cara untuk menjadi misterius, selalu bicara soal misteri, dan semua omong kosong. Tapi kalau kau benar-benar ingin memahaminya, kau pasti bisa bukan? Gu Qinfeng memakan apel, yang diambil entah dari mana. Kemudian melanjutkan perkataannya, itu selalu sekelompok hal-hal ilusi dan misterius. Buddhamu adalah orang yang datang dengan reinkarnasi, dan juga orang yang datang dengan hal karma ini. Dia adalah orang-orang yang membentuk hidup dan mati, tapi juga kebajikan dan kejahatan. Aku pikir itu pantas, kalau kalian dimusnahkan. Tak heran, kalau langit dan bumi, tak ingin kalian ada. Kalian pantas mendapatkannya. Biksu tua tetap tidak menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, dan hanya berkata, Amitabha. Gu Qinfeng pergi meninggalkan si biksu tua, sambil berkata, baiklah, kalau kau tidak ingin menjawab pertanyaanku, kembalilah beristirahat. Di saat Gu Qinfeng akan pergi, si biksu tua menghentikannya, dan bertanya, Kultivator Gu, apakah aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Gu Qinfeng pun menoleh, kemudian berkata, tanyakanlah apa yang kau ingin tahu. Biksu tua bertanya, apa Yunisang yang memberikanmu gulungan ini? Gu Qinfeng menjawab, ya benar, memangnya kenapa? Biksu tua berkata, itu artinya, kau sudah menginjak jalan karma. Gu Qinfeng menjawab, begitulah, memangnya kenapa, kalau aku sudah menginjak ke jalan karma? Biksu tua menjawab, kultivator Gu, itu adalah lautan penderitaan tidak terbatas, sampai kau berbalik dan menemukan pantai. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, tentu saja, aku sudah mengetahui semua itu, dan aku paham akan semua konsekuensi, dari apa yang aku lakukan. Biksu tua berkata, aku masih ingat dengan sangat jelas, kalau yang paling ingin kau lakukan adalah, menjalani kehidupan yang lepas dan tanpa beban. Dan kultivasimu sudah mencapai titik di mana kau bisa bebas, dan kau tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh iblis.
Kenapa kau tidak menikmati titik bebas itu, melainkan harus terlibat dengan karmamu itu? Gu Qinfeng menjawab, biksu tua, aku menyadari satu hal. Semua pertanyaanku soal karmaku, kau akan menghindari topik itu. Dan sekarang kau coba untuk membujukku, itu membuat aku berpikir, kalau kau tidak ingin aku menyelidiki karmaku sendiri. Biksu tua menjawab, karma adalah jalan yang tak bisa kembali, dengan akhir yang hanya akan dipenuhi dengan penderitaan, dan tak ada yang lain. Aku tidak ingin, kau melangkah di jalan yang penuh penderitaan itu. Dan nanti kau akan menyadari, jika karma yang kau cari, bukanlah yang kau inginkan. Atau mungkin, bahkan kau harus menyerah sejak awal. Gu Qinfeng yang sudah kesal, memukul kepala biksu tua itu, sambil berkata, bicaralah menggunakan bahasa manusia, bicaralah dengan bahasa yang mudah dipahami. Aku bilang, bicara dengan bahasa manusia. Cerita pun berlanjut. Setelah tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Gu Qinfeng pun kembali memeriksa gulungan itu, dan berpikir, kenapa aku merasa gulungan ini ada hubungannya dengan kristal yang kudapat sebelumnya? Sepertinya, aku harus pergi ke ruangan kristal itu, untuk memeriksanya. Gu Qinfeng menggunakan kesadaran ilahinya, untuk memasuki ruangan kristal itu. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, di ruang kristal yang ada di kalungnya. Setelah masuk ke dalam, Gu Qinfeng merasakan ada kehadiran seseorang. Lalu orang itu memanggil, rupanya kau lagi. Lalu, muncullah cahaya biru di hadapan Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, yo, lama tak jumpa. Setelah terakhir kali kita bertemu di gua spiritual. Lalu, dari cahaya itu keluarlah seorang gadis yang cukup montok, dengan wajah yang kesal dan tidak bersahabat. Sambil memandang gadis montok itu, Gu Qinfeng berkata dalam hati, oh, rupanya kau punya tubuh yang cukup montok juga. Dengan wajah kesal, wanita itu berkata, bajingan, aku bisa mengetahui apa yang kau pikirkan. Bahwa kau sedang berpikir mesum tentang diriku. Gu Qinfeng berkata, aku sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak sempat berkunjung untuk menemuimu. Gu Qinfeng mengedipkan matanya kepada gadis itu, dan kembali berkata, itu tadi terdengar seperti kau merindukanku, kau tidak memikirkanku saat kau sedang mandi bukan? Mendengar gombalan dari Gu Qinfeng, gadis itu menjadi sangat kesal. Dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menyerang Gu Qinfeng sambil berkata, dasar bajingan, mati saja kau. Karena sudah pernah menerima serangan gadis itu sebelumnya, Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak menghindar. Kemudian, Gu Qinfeng menahan semua serangan gadis itu, menggunakan barir api kilat merah miliknya. Gadis itu tetap terkejut, meskipun sudah mengetahui betapa kuatnya Gu Qinfeng, saat pertemuan terakhir mereka. Gu Qinfeng berkata, baiklah gadis montok, tidak usah buang-buang energimu, untuk melakukan serangan yang sia-sia. Karena serangannya tidak berpengaruh kepada Gu Qinfeng, gadis itu kembali berubah bentuk, dan berkata, siapakah kau sebenarnya? Melihat gadis itu berubah bentuk, Gu Qinfeng berkata dalam hati, oh, dia berubah lagi. Kemudian, Gu Qinfeng menjawab, bukankah sudah kukatakan pada pertemuan kita yang terakhir, bahwa aku ini adalah dewa? Mendengar jawaban yang sama dari Gu Qinfeng, gadis itu semakin kesal, dan berkata, pergi, dan mati saja kau. Gu Qinfeng menanggapi perkataan gadis itu dengan santai, dan berkata, aku juga maunya begitu, tapi, bahkan surga pun tak bisa membunuhku. Dengan nada kesal, gadis itu kembali berkata, kalau kau berani, coba beritahu aku di mana kau berada. Gu Qinfeng menjawab, apa kau segitunya ingin bertemu denganku? Dengan nada yang menggoda, gadis itu kembali berkata, iya, aku sudah menyukaimu sejak awal melihatmu, dan malah bermimpi tentangmu. Tuan, kenapa kita tidak bertemu saja? Aku janji, kalau kau akan menerima kejutan yang tak terlupakan, bagaimana? Gu Qinfeng menjawab, kau tidak berencana untuk mendekatiku bukan? Gadis itu kembali kesal, dan berkata, mendekati pantatmu, aku cuma ingin bertemu. Gu Qinfeng menjawab, maaf, tapi aku tidak tertarik padamu sama sekali. Gadis itu berkata, bajingan, aku juga tidak tertarik kepadamu. Mati saja sana. Gu Qinfeng menyudahi pembicaraan konyol itu, dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu, tempat apa ini? Gadis itu menjawab, apa kau tidak tahu? Gu Qinfeng menjadi kesal, dan berkata, dasar bodoh, tentu saja aku tidak tahu. Kalau aku tahu, untuk apa aku bertanya kepadamu?
Gadis itu langsung tertawa, dan berkata, "Haha, aku bukan hanya tahu tempat apa ini, tapi bahkan aku juga tahu apa rahasia tersembunyinya. Juga berapa banyak orang di sini, dan yang terkait dengan apa dan siapa. Dan aku juga tahu, kenapa mereka dihakimi." Gadis itu mendekat kepada Gu Qinfeng yang terlihat bingung, dan terus mengolok-oloknya. Sambil berkata, "Kenapa? Apa kau sangat ingin mengetahuinya?" Dengan wajah serius, Gu Qinfeng menjawab, "Iya, aku ingin mengetahuinya. Karena aku ingin mengungkap sebuah misteri, yang belum aku ketahui." Wajah gadis itu pun berubah menjadi serius, dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kita tidak bertemu saja? Aku bisa memberitahumu, semua yang aku tahu." Melihat sikap aneh dari gadis itu, Gu Qinfeng berpikir, "Sudah kuduga, gadis ini menyembunyikan niat tertentu." Gadis itu bertanya, "Apa kau yakin, kau ingin mengetahui yang sebenarnya? Dan siap untuk menanggung segala konsekuensinya?" Gu Qinfeng menjawab, "Tentu saja. Itu bukan masalah. Aku siap menghadapi apapun konsekuensinya, dari jalan yang aku tempuh." Gadis itu menjadi senang, dan bertanya, "Bagus, di mana kau berada sekarang?" Gu Qinfeng menjawab, "Kau tahu di mana wilayah barat laut, dan apa kau juga tahu di mana perserikatan Jiuhua?" Gadis itu berpikir sejenak, dan menjawab, "Ya, kurang lebih aku mengetahui wilayah barat laut, dan perserikatan Jiuhua." Gu Qinfeng berkata, "Kalau begitu datanglah. Marga Kuci, peringkat 9, jadi semua saudara-saudaraku menjuluki aku sebagai bos 9 Ci." Kemudian, Gu Qinfeng memegang tangan gadis itu, dan berkata, "Saat kau tiba di perserikatan Jiuhua, kau bisa tanyakan namaku pada mereka. Kau bahkan bisa menarik sembarang orang di jalan, dan mereka akan tahu namaku yang besar ini." Gadis itu menjawab, "Kalau begitu, tunggulah aku. Aku akan datang untuk menemukanmu." Cerita pun berlanjut. Terlihat dua orang wanita, yang sedang duduk memandangi pemandangan di perbatasan rahasia. Rupanya, itu adalah gadis yang ditemui Gu Qinfeng, di dalam ruang spiritual. Dan gadis itu bernama Suyu. Suyu berkata, "Qiansan, apa kau ingat orang yang dipanggil bos 9 Ci, saat kita di perserikatan Jiuhua?" Qiansan bingung, mendengar pertanyaan dari Suyu. Dan tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan itu. Suyu kembali berkata, "Aku sudah tinggal di wilayah barat laut untuk waktu yang lama. Jadi aku cukup familiar dengan perserikatan Jiuhua. Tapi aku belum pernah mendengar soal seseorang yang bernama Bos Ci. Apa mungkin dia baru muncul baru-baru ini?" Suyu membayangkan wajah mengesalkan dari Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Sialan dia, jangan sampai aku menemukanmu. Atau aku akan membuatmu menyesalinya. Pergi kemasi barangmu, kita akan pergi besok pagi." Qiansan menjawab, "Pergi, kemana Anda ingin pergi?" Suyu berkata, "Ke wilayah barat laut." Qiansan kembali bertanya, "Apa Anda pergi untuk karma Anda?" Suyu menjawab, "Tidak, aku sudah janji pada Yeye, kalau aku akan mengunjunginya tahun ini. Kau juga harus tahu, kalau darah meridiannya selalu tidak stabil. Aku juga akan bertemu teman lama di sana nanti." Qiansan berkata, "Nona, kenapa Anda berbohong kepada diri Anda sendiri? Anda harus tahu, apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba mengungkap karma mereka. Berapa banyak orang sejak zaman dulu, sudah berakhir di jalan penderitaan. Kenapa Anda harus masuk ke jalan itu?" Mendengar perkataan dari Qiansan, Suyu hanya terdiam, dan memandangi daun bunga sakura yang berjatuhan. Qiansan kembali meneruskan perkataannya, "Belum lagi, Anda sudah tahu kalau karma Anda terkait dengan seseorang yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Itu terlalu aneh." Suyu menjawab, "Memang itu terlalu aneh. Siapa yang mengira, karmaku terkait dengan seseorang yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu? Tapi kalau aku tidak salah, mungkin dia tidak meninggal." Qiansan berkata, "Sejak Anda terbangun dalam tubuh reinkarnasi Anda benar-benar berlari keliling dunia untuk memastikan hal ini. Bukankah seharusnya Anda tak tahu, apa dia hidup atau sudah meninggal saat ini?" Suyu menjawab, "Aku merasa dia belum mati." Sambil memberi hormat, Qiansan kembali berkata, "Nona, aku tahu ada banyak berita yang mengatakan, kalau dia sudah bereinkarnasi. Tapi, kalau itu benar pun, harusnya dia sudah lama terbangun." Suyu tersenyum tipis, sambil menoleh ke arah Qiansan, dan berkata, "Tidak, kau tidak mengerti.
Aku tak berhenti mengumpulkan informasi tentang kami, sejak aku meramalkan karma kami. Aku pergi ke tempat dia dilahirkan, aku pergi ke tempat dia tinggal selama pengasingan. Aku pergi ke tempat di mana dia pernah tinggal. Setiap karya seni yang dia tinggalkan, setiap lukisan, dan potret. Bahkan setiap lagu, aku sudah mencoba untuk memahami mereka semua. Suyu mengeluarkan energi spiritualnya, untuk membentuk orang yang terikat karma dengannya. Dan melanjutkan perkataannya, aku menemukan dia merupakan orang yang luar biasa. Kata luar biasa, bahkan tak akan bisa menggambarkannya sama sekali, keberadaannya seperti sebuah dosa. Orang itu tak patuh pada hukum, tak bermoral, mendominasi, dan cukup kuat untuk membuat langit cemburu. Qiansan berkeringat dingin, sambil mendengarkan Suyu melanjutkan perkataannya. Dia layaknya iblis, yang sudah meninggalkan tandanya di seluruh dunia. Aku tidak percaya, dia akan mati karena hukuman surga. Jangan lupa, dia tak hanya menyempurnakan dao immortalnya, tapi juga dao demonik. Sambil berkeringat dingin, Qiansan berkata, Nona, tolong jangan katakan apapun lagi. Aku tak tahu, apa dia mati atau hidup. Tapi aku pikir akan lebih baik kalau dia mati. Tapi, kalau dia benar-benar masih hidup, maka Anda seharusnya tidak menapaki jalan karma ini lebih jauh lagi. Suyu hanya tersenyum, mendengar kekhawatiran yang diucapkan oleh Qiansan. Qiansan kembali berkata, dia duduk di atas kedudukan immortal demonik saja, sudah menjadi dosa tersendiri. Dan setelah membunuh ratusan ribu immortal, sudah jelas, dia akan menjadi penjahat yang paling dicari di dunia immortal. Dia bukan hanya mencoba untuk merusak langit, dan memprovokasi surga sebelumnya. Tapi dia juga seorang pendosa besar, dia tak mungkin bertahan hidup jika dilihat dari apa saja yang sudah dia lakukan. Walaupun dao immortal tak membunuhnya, dao demonik yang akan melakukannya. Walaupun demonik dan immortal tak membunuhnya, surga sendiri yang akan membunuhnya. Suyu menjawab, itulah kenapa, aku sangat ingin menemukannya. Qiansan semakin bingung, karena melihat Suyu yang begitu keras kepala. Cerita berlanjut. Di malam hari yang tenang, Gu Qinfeng sedang berkultivasi dengan melayang di udara. Dan hendak meningkatkan ranah kultivasinya. Gu Qinfeng berkata, rencanaku berantakan. Sekarang aku sudah memutuskan, untuk menapaki jalan karma. Aku harus meningkatkan kekuatanku, dan menerobos realem Zifu. Saat Gu Qinfeng hendak melanjutkan kultivasinya, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Gu Qinfeng pun memperhatikan keadaan sekitar, yang menjadi mencekam. Dan terlihat sambaran petir di mana-mana, yang memecah kesunyian. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kenapa realem Zifuku seperti ini? Sambil memusatkan energi di tangannya, Gu Qinfeng pun berpikir, aku hanya bisa menstimulasikan benih Underworld Fire, dan melakukan segala yang mungkin untuk membuatnya menghindari Zifu. Dan kemudian Sheet Underworld Fire mendominasi. Lalu, Gu Qinfeng menembakkan energi itu ke langit, dan energi yang luar biasa keluar dari tangan Gu Qinfeng. Gu Qinfeng kembali merasa ada yang aneh, kemudian menoleh kembali ke arah sana. Kemudian, terlihat seperti hujan meteor yang berjatuhan di atas langit. Gu Qinfeng berkata, apakah ini hujan Great Dao yang legendaris itu? Gu Qinfeng berpikir, menurut legenda, hujan Great Dao ini hanya akan muncul, saat salah satu Great Dao dihancurkan. Langit dan bumi sudah dilahirkan kembali, dan 3000 Great Dao sedang dibangun kembali. Apa mungkin itu salah satu Great Dao yang dihancurkan, saat sedang direkonstruksi? Gu Qinfeng memperhatikan hujan Great Dao itu, dan berkata, sepertinya, aku berhasil membuka realem Zifuku. Lalu, Gu Qinfeng melihat ada sesuatu yang aneh di api ungu miliknya, dan berkata, bagaimanapun, api ungu berasal dari benih Underworld Fire, dan Endless Rainbow berasal dari benih Natur. Tapi, apa benda suram di tengah ini? Tak ada vitalitas, tidak ada mutasi, ataupun transformasi. Tapi itu memberikan perasaan aneh, namun familiar. Apa ini sebenarnya? Gu Qinfeng menghela nafas, dan berkata, tadinya aku berencana membentuk Golden Orku sekalian, tapi lupakan saja. Satu benih Natur sudah sangat membuat sakit kepala, dan sekarang, Start Dark Ash malah tiba-tiba muncul entah dari mana. Kacau sekali. Gu Qinfeng kembali berpikir, mereka semua bilang, era setelah bencana merupakan yang paling kacau. Mungkin langit dan bumi belum sepenuhnya direformasi, dan Great Dao belum sepenuhnya berevolusi.
Pada tingkat ini, era ini akan berakhir. Aku tidak merasakannya sebelumnya, tapi sekarang aku mulai merasakannya. Gu Qinfeng tersenyum jahat, kemudian berkata, "Heh, aku tetap tidak segan. Setiap kali aku memikirkan bagaimana langit dan bumi dalam kekacauan, aku tetap ingin membalas dendam pada surga. Kalian tunggu saja, hari di mana aku akan membantai kalian semua." Cerita berpindah. Terlihat Yeye dan juga Yue sedang berada di halaman rumah kediaman Ouyang. Yeye sedang duduk sambil melamun, dan hanya menghela nafas. Melihat kerjaan Yeye yang hanya melamun saja, Yue berpikir. Sejak dia kembali dari Sekte Yunxia, meridian darahnya tidak muncul lagi. Dan kultivasinya juga meningkat lebih cepat daripada burung terbang. Dia bahkan membuka zipunya dalam waktu sebulan. Sambil memandang Yeye, Yue kembali berkata dalam hati. Dia 100 kali lebih baik daripada si jenius di dalam legenda, tapi dia jadi melankolis sejak dia kembali. Dia selalu keluar, terutama saat matahari terbenam. Dia akan selalu berhenti berkultivasi, lalu berdiri di sana menghadap matahari terbenam. Yue menghampirinya, kemudian bertanya, "Yeye, apa yang kau pikirkan? Apa ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu?" Yeye menjawab, "Tidak ada, aku tidak memikirkan apapun." Yue kembali bertanya, "Aku ingin tanya, tentang apa yang terjadi sebulan yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi, saat kau kumat dan pergi ke Sekte Yunxia?" Yeye menjawab, "Yah, aku juga bingung, dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga tidak yakin, aku tak ingat apa-apa. Dan pada saat aku kembali ke akal sehatku, aku sudah berada di Sekte Yunxia." Dan saat itu, Gu Qinfeng sedang minum sirup marjan, sambil menghadap ke arah matahari terbenam. Wajah Yue menjadi merah, karena berpikiran mesum. Kemudian bertanya, "Dia tidak melakukan apapun padamu bukan?" Yeye menjawab, "Aku tidak tahu, dan aku juga tidak dapat mengingat apapun. Tapi, apa yang bisa dia lakukan kepadaku?" Yue menatap Yeye dengan wajah menggoda, dan berkata, "Oh, apa kau tidak ingat? Atau kau tidak ingin memberitahukannya kepada bibimu ini?" Wajah Yeye juga berubah merah, sambil malu dia berkata, "Bibi, sebenarnya apa yang otak kotormu itu pikirkan?" Yue menjawab, "Tidak, bukan apa-apa. Aku ingin bertanya, apa kau tak menyadari kalau ada yang berubah dari dirimu?" Yeye menjawab, "Memangnya apa? Aku tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi kepada tubuhku." Kemudian, Yeye menggebrak meja dengan keras. Dengan wajah kesal, Yeye berkata, "Sial, Bibi, apa kau juga merasakan, kalau matahari terbenam itu menyebalkan?" Yue menjadi bingung, dengan pertanyaan Yeye yang tidak masuk akal. Dan berkata dalam hati, "Matahari terbenam, itu menyebalkan, apa yang bocah ini maksud?" Kemudian bertanya, "Apa yang kau maksud dengan menyebalkan?" Matahari terbit saat pagi, dan terbenam saat sore hari. Itu adalah sesuatu yang normal. Dengan wajah kesal, Yeye menjawab, "Pokoknya, itu sangat menyebalkan. Semuanya terasa mati, saat matahari terbenam. Tak ada tanda kehidupan, dan aku sama sekali tidak menyukai perasaan ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat matahari terbenam, aku tidak bisa tidak merasa cemas. Dan jantungku akan mulai berdetak dengan sangat cepat, itu sangat menyebalkan." Yue pun bingung, kenapa Yeye berkata seperti itu. Kemudian berkata dalam hati, apa mungkin, ini adalah efek samping dari meridian darahnya. Di tengah perbincangan itu, terdengar suara seseorang menyapa mereka, dan berkata, "Halo, lama tak berjumpa dengan kalian berdua." Mereka pun langsung menoleh ke arah suara itu. Ternyata, itu adalah Gu Qinfeng, yang datang untuk mengunjungi Yeye dan juga Yue. Yue pun bingung, melihat kedatangan Gu Qinfeng yang tiba-tiba, dan bertanya, "Bagaimana kau bisa berada di sini?" Gu Qinfeng menjawab, "Nona, rasanya baru beberapa saat berlalu, tapi kau sudah banyak berubah ya." Gu Qinfeng memandang Yeye dengan seksama, lalu berkata dalam hati, aura spiritualnya penuh dengan vitalitas, itu adalah jenis yang penuh dengan kehidupan tanpa akhir. Ini adalah karakteristik natur. Kemudian berkata, aneh sekali. Gu Qinfeng langsung duduk, dan mengambil secangkir tuak. Lalu kembali berkata, apa kau tidak mengenaliku lagi? Ayo duduk, dan mengobrollah denganku. Yue bertanya kepada Gu Qinfeng, kenapa kau datang kemari? Gu Qinfeng mengedipkan mata kepada Yue, dan berkata,
Bukankah karena aku merindukan kalian, itulah kenapa aku datang kemari. Mendengar gombalan dari Gu Qinfeng, membuat mereka berdua tersipu malu, sekaligus kesal. Gu Qinfeng berkata, aku ini bukan iblis gunung tua, dan aku tak berniat memakan kalian. Apa kalian benar-benar harus bersikap seperti itu? Ye menatap Gu Qinfeng dengan tajam, sambil berpikir sejenak. Kemudian berkata, ku dengar meridian darahku kambuh, dan aku pingsan sebulan yang lalu. Apa kau yang membawaku? Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab. Benar, aku yang membawamu. Memangnya kenapa? Ye kembali bertanya, apa yang kau lakukan kepadaku, di saat meridianku kambuh? Gu Qinfeng menjawab, apa kau tidak mengingatnya, apa yang terjadi waktu itu? Ye menggelengkan kepalanya, dan berkata, iya, aku tidak ingat sama sekali kejadian waktu itu, makanya aku bertanya kepadamu. Gu Qinfeng meminum tuaknya, dan berkata, baguslah, kalau kau tidak ingat kejadian waktu itu. Wajah Ye menjadi merah, karena merasa malu sekaligus kesal. Lalu berkata, apa maksudmu bagus aku tidak mengingatnya, bicara yang jelas. Gu Qinfeng mengabaikan pertanyaan Ye, dan hanya minum tuak. Tentu saja, itu membuat Ye menjadi kesal, lalu bertanya. Dan ada pertanyaan yang selalu ingin aku tanyakan kepadamu. Apa kau merasa, kalau kita pernah bertemu sebelumnya, dan sebelumnya lagi? Gu Qinfeng balik bertanya, lalu apa lagi setelah itu? Ye kembali berkata, dan juga ada yang lebih rumit. Gu Qinfeng semakin menggoda Ye, dan balik bertanya. Yang lebih rumit, coba jelaskan kepadaku secara rinci. Ye pun berpikir sejenak, karena bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Gu Qinfeng. Kemudian, dengan wajah kesal Ye berkata, karena kau tidak mau memberitahuku, maka aku juga tidak akan mau memberitahumu. Gu Qinfeng malah tersenyum, melihat Ye yang kesal, dan berkata, oh, kau pandai bersikap manja sekarang. Kemudian berkata dalam hati, mereka sangatlah mirip. Gu Qinfeng melihat Ye, dan membandingkannya dengan seseorang. Kemudian berkata dalam hati, khususnya matanya yang dalam itu, sangat mirip, mereka sangat mirip. Merasa Gu Qinfeng menatapnya dengan tatapan yang kotor, Ye pun menjadi marah, dan berkata, hei, apa yang kau lihat dariku? Melihat Ye yang bersikap tidak sopan kepada Gu Qinfeng, Yue pun menjadi cemas, dan berkata, Tuan muda, begini, Ye ini masih muda, mohon maafkan kesembronoannya. Kemudian berkata dalam hati, bahkan tetua sekte Bingsuan, tetua Sen dari Villa Cixu, dan orang-orang yang sudah bereinkarnasi, akan berlutut dan membungkuk kepadanya, dengan penuh hormat. Siapa dia sebenarnya? Gu Qinfeng mengabaikan perkataan Yue, dan hanya minum tuak. Yue berkata, kami tidak akan mengganggumu lebih jauh, kami pamit dulu. Gu Qinfeng menaruh gelasnya, karena melihat mereka berdua akan pergi. Kemudian berkata, tunggu dulu. Siapa yang mengizinkan kalian untuk pergi dari sini? Yue langsung terkejut, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Lalu, dengan spontan Yue langsung melindungi Ye, dan berkata, apa yang kau inginkan? Melihat Yue yang bersikap terlalu waspada, Gu Qinfeng hanya tersenyum, kemudian berkata, ya ampun, apa kau benar-benar harus sampai melakukan itu? Gu Qinfeng menunjuk ke arah Ye, dan melanjutkan perkataannya. Oh yang kecil, dari manakah kau mendapatkan silmark, yang ada di tubuhmu itu? Ye menjadi bingung dengan pertanyaan Gu Qinfeng, kemudian menjawab, silmark, memangnya apa yang kau maksud dengan silmark itu? Lalu, Ye pun teringat akan sesuatu. Ye menjadi malu, karena ingat bahwa dia memiliki tanda di belakang lehernya. Kemudian berkata, bagaimana kau bisa tahu, ada silmark di tubuhku? Kemudian, Ye berbalik badan dan melanjutkan perkataannya. Kau, dasar kau sangatlah tidak tahu malu. Bibi, ayo kita pergi. Tapi, dalam sekejap Gu Qinfeng sudah berada di depan Ye, dan membuat Ye terkejut, lalu berkata dalam hati, sejak kapan dia ada di depanku? Melihat ada ancaman dari Gu Qinfeng, Yue pun langsung berkata kepada Ye, kau pergilah dulu, aku akan menghalanginya. Gu Qinfeng menatap Yue dengan tatapan dingin, dan membuat Yue ketakutan. Karena ada aura membunuh dalam tatapan itu. Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskan Yue, yang mencoba menghalanginya. Gu Qinfeng tidak berkata apa-apa, setelah menghempaskan Yue.
Melihat perlakuan Gu Qinfeng kepada bibinya, Ye Ye menjadi marah, dan berkata, Gu Qinfeng, dasar bajingan. Aku cukup baik untuk mengasihanimu, dan menerimamu sebelumnya. Dan sekarang, setelah kau mengembangkan beberapa kemampuan, beraninya kau membunuh bibiku. Dengan wajah yang sangat marah, Ye Ye melanjutkan perkataannya. Kau tak punya hati nurani, aku akan balas dendam, dan melawanmu sampai mati hari ini. Gu Qinfeng menjawab, gadis kecil, perkataanmu itu sungguh kejam. Aku tidak membunuh bibimu, aku hanya membuat bibimu tertidur sebentar. Ye Ye berkata, bacot, kau akan mati hari ini di tanganku. Kemudian, Ye Ye pun langsung menerjang Gu Qinfeng, karena sudah dikuasai oleh amarah. Gu Qinfeng hanya tersenyum, dan berkata, kau cukup liar juga ya. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan jurus Banji Gam andalannya, untuk menghentikan pergerakan Ye Ye. Ye Ye pun langsung berhenti, dan melayang di udara. Ye Ye menjadi bingung, dan berkata dalam hati, kenapa aku tidak bisa bergerak, jurus apa yang Gu Qinfeng gunakan? Kemudian, Gu Qinfeng menjentikan jarinya. Ye Ye yang masih bingung dengan apa yang dilakukan Gu Qinfeng, bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi, setelah Gu Qinfeng menjentikkan jarinya, Ye Ye pun langsung tak sadarkan diri, dan melayang di udara. Kemudian, Gu Qinfeng menghampirinya, dan memegang baju Ye Ye, lalu merobeknya. Terlihatlah tanda yang aneh di dada Ye Ye, yang diselimuti oleh energi spiritual. Gu Qinfeng berpikir, tanda apa ini? Aku tidak mengetahui apapun tentang ini. Ini kali pertama, aku melihat seal mark seperti ini. Benar-benar misterius. Gu Qinfeng terkejut, dengan sesuatu yang terjadi dengan tubuh Ye Ye. Kemudian, energi meluap-luap, dan sangat liar keluar dari dalam tubuh Ye Ye. Gu Qinfeng berkata dalam hati, ini tidak normal. Ini perubahan abnormal dari natur, yin, yang. Bagaimana dia melakukan perubahan besar dari alam? Ye Ye mulai tersadar, dan perlahan membuka matanya. Dan energi yang meluap-luap itu sudah menghilang. Dengan wajah bingung, Ye Ye berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Gu Qinfeng menjawab, pertanyaan yang bagus. Karena kau sudah sadar, aku akan bertanya. Apakah kau tahu, seal mark apa yang ada di tubuhmu? Ye Ye pun melihat ke arah dadanya, dan melihat ada seal mark di sana. Ye Ye menjadi sangat kesal dan malu, karena bajunya sudah robek, dan dadanya terumbar kemana-mana. Kemudian berkata, Gu Qinfeng, kau memang bajingan yang tak tahu malu. Dan aku cukup baik, untuk memaafkanmu sebelumnya. Ye Ye pun pergi secepatnya dari tempat itu, sambil berkata, tapi kau malah membalasku seperti ini, dasar bajingan. Gu Qinfeng pun merasa heran, dengan sikap Ye Ye. Kemudian berkata, apakah aku sungguh sebajingan itu? Lalu, Gu Qinfeng pergi dari tempat itu, sambil berkata, lupakan saja. Kita bisa bicarakan itu di lain hari. Gu Qinfeng berjalan menyusuri hutan, setelah meninggalkan kediaman keluarga Ouyang. Lalu berkata dalam hati, baik langit maupun bumi, mulai merekonstruksi dirinya sendiri. Setelah bencana, 3000 Dao juga direformasi. Dao Heavenly dan Dao Immortal, akan menggunakan kesempatan ini, untuk menemukan yang ditakdirkan itu. Tentu saja, Dao lain akan melakukan hal yang sama juga. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan tuak sirup marjan kesukaannya, dari penyimpanan dimensi miliknya. Dan kembali berkata dalam hati, aku sudah bertarung dengan Dao Immortal, Dao Demonik, dan bahkan Dao Heavenly berkali-kali sebelumnya. Satu-satunya Dao yang belum pernah ku temui adalah, Dao Natur. Pengetahuanku tentang Dao Natur, tak begitu dalam. Tapi, itu malah muncul di tubuh Ouyang Ye. Dan itu terjadi, tepat setelah dia membangunkan meridian tubuh Yunisang. Mungkinkah Yunisang memiliki semacam hubungan dengan Natur? Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasakan ada sesuatu yang aneh, sampai dia menjatuhkan cangkirnya. Lalu, sesuatu yang aneh muncul di tubuhnya. Gu Qinfeng berpikir, dan Dao Natur menciptakan benih Natur dengan sendirinya. Kemudian, Gu Qinfeng menstabilkan benih Natur yang muncul di dalam tubuhnya. Dan kembali berkata dalam hati, tidak mungkin karmaku dengan Yunisang, ada hubungannya dengan Natur kan? Aku hanya bisa berharap, kalau semua ini hanya kebetulan. Kalau tidak, karma ini akan jadi terlalu rumit. Setelah berhasil menstabilkannya, Gu Qinfeng berkata, aku tak akan menolak karmaku, atau membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan membiarkannya mengalir dengan bebas, dan mengikuti kata hatiku.
Aku hanya ingin kebebasan, dan surga sendiri takkan bisa melakukan apapun untuk menghentikanku. Gu Qinfeng langsung bergegas untuk kembali ke sekte Yunxia dengan menggunakan jurus langkah bayangan miliknya. Tiba-tiba, Gu Qinfeng melihat ada seseorang yang menghadangnya dari kejauhan. Gu Qinfeng pun berhenti dan berkata, "Kau cukup senggang rupanya, bisa mengikutiku kemana-mana. Aku membiarkanmu kabur terakhir kali, tapi kau ternyata punya cukup nyali untuk muncul di hadapanku lagi." Rupanya, orang itu adalah Ordo Sinner, yang Gu Qinfeng temui di sekte Bingsuan. Kemudian, Ordo Sinner berkata, "Kau juga pasti merasakannya, aku bukanlah musuhmu. Dan aku takkan pernah menjadi musuhmu. Aku di sini bukan untuk Yunisang, atau untukmu. Dan aku tidak memendam niat buruk kepada kalian." Gu Qinfeng berkata, "Lalu untuk apa kau bertingkah di hadapanku?" Ordo Sinner menjawab, "Serahkan gulungan potret itu kepadaku. Maka, aku tidak akan muncul lagi di hadapanmu." Gu Qinfeng menjawab, "Tidak. Kenapa juga aku harus menyerahkan gulungan itu kepadamu, kalau gulungan itu bukanlah milikmu?" Ordo Sinner berkata, "Gulungan itu hanya akan membawamu kepada penderitaan." Gu Qinfeng mengeluarkan jari tengahnya, kepada Ordo Sinner, dan berkata, "Ini bukan negosiasi, dan aku tak tahu apa yang akan menimpaku nanti, karena gulungan itu. Aku terlalu malas untuk memperdulikannya, tapi apa pengaruhnya urusanku dengan kalian?" Ordo Sinner pun terlihat kesal, melihat sikap arogan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Kau bisa menyimpan gulungan itu, tapi apakah kau bisa berhenti mencari tahu karmamu?" Gu Qinfeng menjawab, "Hoho, ini hal baru. Sejak kapan kalian juga mulai berurusan dengan karma?" Gu Qinfeng menatapnya dengan dingin, dan kembali berkata, "Bokong kalian pasti sangat senggang, sampai kalian ingin jadi bagian dari segalanya saat ini." Ordo Sinner menjawab, "Kami tak akan pernah berhubungan dengan urusan duniawi, baik itu Dao Agung, atau asal mula dari karma. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi, lubang hitam dalam karmamu terlalu rumit, itu sudah melibatkan setiap eksistensi di dalamnya. Asal mula dosa kami juga merupakan bagian darinya, dan begitu juga denganmu." Gu Qinfeng bertanya, "Oh, bahkan asal-usul dosa pun terpengaruh. Apa maksud dari lubang hitam karmaku?" Ordo Sinner menjawab, "Benar, lubang hitam karma juga dikenal sebagai pusaran karma." Mendengar jawabannya, Gu Qinfeng berpikir, dikatakan kalau saat karma sedang direkonstruksi, akan ada satu atau lebih karma yang terjadi tak beraturan. Makin terjalin semakin rumit, dan kacau jadinya. Pada akhirnya, itu akan membentuk pusaran karma. Dalam ingatanku, ini tabu di langit dan bumi. Dao Agung mungkin juga terlibat dalam pusaran karma." Kemudian bertanya, "Maksudmu aku dan Yunisang, sudah terjerumus ke pusaran karma ini?" Ordo Sinner menjawab, "Benar. Berdasarkan apa yang aku tahu, puluhan karma lain juga terlibat, dan kau pun salah satunya. Kalau kau terus saja mencoba untuk mengungkap karmamu, setiap orang yang terhubung denganmu juga akan tertarik ke dalamnya. Kami tak tahu berapa banyak orang, atau karma yang terlibat. Dan kami juga tak tahu, konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh pusaran karma ini. Aku bahkan tak berani membayangkannya. Kau mungkin tak akan percaya padaku, tapi itu tidak masalah juga. Aku tak berharap kau percaya padaku, tapi, kuharap kau menyadarinya. Mau kau percaya atau tidak, itu urusanmu." Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Dasar keparat. Kalau ini benar, maka ini adalah masalah besar bukan? Aku sebenarnya adalah bagian dari pusaran karma. Itu sama saja dengan menaiki kapal bajak laut lain, untuk melawan langit dan bumi. Langit dan bumi tak akan mengizinkannya, dan 3.000 Dao Agung akan mengawasi dan menunggu, untuk menghukumku atas tindakanku. Kudengar, agama Buddha dimusnahkan karena hal itu." Ordo Sinner kembali mengulurkan tangannya, kepada Gu Qinfeng yang sedang berpikir. Kemudian berkata, "Sekarang bisakah kau serahkan gulungan itu kepadaku?" Gu Qinfeng menyilangkan kedua tangannya, dan berkata, "Apa kau tidak mendengar? Aku tidak akan menyerahkan gulungan ini kepadamu." Ordo Sinner menjadi kesal, dan berkata, "Aku sudah mengatakan semua yang ku ketahui kepadamu, kenapa kau masih saja keras kepala?" Gu Qinfeng kembali mengeluarkan gelas tuaknya, dan berkata,
Kenapa? Kalau memang tak ada alasan, kau mau apa? Mau pusaran karma ini benar atau tidak? Untuk apa juga aku serahkan gulungan itu kepadamu? Kau tahu kalau aku terhubung dengan gulungan ini bukan? Ditambah lagi, walaupun aku adalah bagian dari urusan karma, itu tidak ada hubungannya denganmu bukan? Untuk apa kau heboh? Apa karena kita punya semacam karma bersama? Dan kau takut karmaku akan mengacaukan segalanya? Ordosiner menggelengkan kepalanya, dan menjawab, aku dan kau, Koho, aku minta maaf, tapi aku tak diberkati dengan nasib baik seperti itu. Gu Qinfeng berkata, kau tahu kalau karmaku terlibat. Tapi kita tidak punya hubungan satu sama lain, dan kita bahkan hampir tidak mengenal satu sama lain. Tapi, kau membujukku untuk menyerah. Kalau kita tak punya karma satu sama lain, lalu untuk apa kau begitu heboh? Beri aku satu alasan, silakan bujuk aku, maka aku akan serahkan gulungan ini kepadamu. Ordosiner jadi semakin kesal, dengan sikap keras kepala Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berkata, karmaku berhubungan dengan asal-usul dosa kan? Ordosiner hanya diam saja, dan tidak merespon perkataan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng berpikir, dugaannya benar, karena dia tidak merespon sama sekali. Gu Qinfeng kembali berkata, sepertinya tebakanku benar. Jadi apa hubungan antara kita? Bukannya menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, Ordosiner langsung pergi begitu saja. Melihat Ordosiner yang pergi, Gu Qinfeng melempar cangkir tuak, dan berkata, Hoho, dia lari begitu saja lagi. Tapi lain kali, aku pasti akan mengungkap semuanya. Cerita berlanjut. Di sekte Yunxia, Huode sedang minum tuak sendirian, sambil menunggu kedatangan Gu Qinfeng. Lalu, Huode merasa ada seseorang yang datang. Rupanya, itu adalah Gu Qinfeng. Huode berkata, akhirnya kau kembali juga. Gu Qinfeng menjawab, kenapa ada banyak orang di luar, apa kau yang mengundang mereka? Huode menjawab, apalagi, tentu saja untuk menonton pertunjukan. Kau menyebabkan kegaduhan seperti itu di sekte Bingsuan, jelas kau langsung terkenal. Tak hanya itu, ada banyak orang yang melakukan perjalanan dari seluruh dunia, hanya untuk melihatmu. Mereka ingin mengenalmu, dan aku menerima banyak permintaan dari orang, yang ingin jadi muridmu. Gu Qinfeng menjawab, oh, rupanya begitu. Aku kira, kau yang mengundang mereka semua kemari. Huode kesal, dengan jawaban dari Gu Qinfeng. Kemudian, dia berkata, dasar sialan, aku kerepotan mengurus semuanya, dan kau malah menghilang begitu saja. Gu Qinfeng mengabaikan perkataan Huode, dan hanya duduk tanpa menjawab perkataannya. Kemudian, Gu Qinfeng berpikir, selanjutnya, aku harus membereskan semua hal, yang berhubungan dengan karmaku, atau aku takkan bisa bersantai. Lalu, Gu Qinfeng memanggil Huode, untuk menanyakan di mana keberadaan Fiery Sunheart. Huode menjawab, ya, ayah leluhur, apa yang kau perlukan dariku? Gu Qinfeng malah memandang Huode, dengan tatapan yang kotor. Huode pun malu, dan berkata, ayah leluhur, katakan saja apa yang kau inginkan. Kenapa kau menatapku, dengan tatapan genit seperti itu? Aku ini sudah cukup tua. Gu Qinfeng langsung muntah, dan berkata, bajingan, apa yang kau maksud dengan tatapan yang genit? Kau masih ingat, siapa yang mengambil Fiery Sunheart waktu itu, apakah Tetua Rong? Wajah Huode berubah serius, dan menjawab, benar, tapi ku dengar dia sudah mati. Gu Qinfeng sedikit terkejut, dan berkata, apa maksudmu kalau dia sudah mati? Kapan dia mati, dan apa penyebabnya? Huode menjawab, sekitar sebulan yang lalu. Aku juga dengar dari orang lain, saat itu kau sibuk dengan karmamu, jadi aku lupa memberitahumu. Gu Qinfeng bertanya, kau tahu siapa yang mengambil Fiery Sunheart setelah dia? Huode menjawab, kalau itu aku juga tidak yakin. Tapi aku sudah mengirim seseorang, untuk menyelidikinya. Tapi kau tidak perlu terburu-buru, kau akan tahu pada akhirnya. Gu Qinfeng mengambil cangkir, dan kembali berkata, oh, kenapa kau bisa begitu yakin? Huode duduk di sebelah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, peringatan 100 tahun bencana, akan diadakan pada akhir tahun. Dan Perserikatan Jiuhua, akan membuka Taixuan Stone. Semua orang di Perserikatan Jiuhua, akan hadir selama acara pembukaan Taixuan Stone. Saat waktunya tiba, apa kau tak bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus? Gu Qinfeng bingung, dengan apa yang dimaksud oleh Huode, kemudian bertanya.
Taixuan Stone, memangnya apa itu? Guode menjawab, itu harta karun yang langka. Semacam harta yang suci, dan misterius. Itu bukan hanya sangat murni, tapi juga diisi dengan ki spiritual Taixuan. Dan ada juga kitab suci Taixuan Perserikatan Jiuhua di sana. Aku dengar, kitab suci Taixuan itu penuh dengan misteri. Mereka yang dapat memahaminya, akan merasakan kultivasi, dan celestial art mereka melambung dengan pesat. Kalau tidak, menurutmu kenapa Perserikatan Jiuhua bisa punya begitu banyak tubuh langka, dan orang-orang yang berinkarnasi? Mereka semua di sini, untuk Taixuan Stone milik Perserikatan Jiuhua itu. Mereka yang terlahir kembali, dan mereka yang mengincar harta langka, semuanya ada di sini untuk itu. Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata, semuanya masuk akal, setelah mendengar penjelasanmu. Mengapa Perserikatan Jiuhua punya begitu banyak tubuh langka, dan orang-orang bereinkarnasi di sana? Kenapa Perserikatan Jiuhua punya benda langka seperti itu? Guode menjawab, aku tidak tahu. Seseorang mengatakan Taixuan Stone Perserikatan Jiuhua adalah peninggalan suatu sekte yang sudah punah. Dan seseorang juga mengatakan, kalau Taixuan Stone itu jatuh dari langit. Gu Qinfeng terkejut, mendengar perkataan Guode, yang mengatakan kalau Taixuan Stone jatuh dari langit. Dan berkata, apa yang kau maksud jatuh dari langit? Guode menjawab, iya, dari Realm Heavenly. Bukannya kau pergi ke Realm Heavenly sebelumnya, apa kau tidak pernah mendengarnya? Gu Qinfeng berkata, aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, saat terjadinya bencana, Realm Heavenly memang berada dalam kekacauan. Jadi, orang mengatakan kalau Taixuan Stone itu jatuh dari langit, itu tidak sepenuhnya mustahil. Guode berkata, lagi pula benda itu cukup mencurigakan. Kau akan melihatnya, saat mereka jadi tuan rumah acara Taixuan Stone. Gu Qinfeng tersenyum, karena kelihatannya ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Lalu berkata, aku jadi sangat ingin melihatnya sekarang juga. Di saat Gu Qinfeng sedang terlihat senang, Guode mencolek Gu Qinfeng, dan berkata, oh iya, Nak Gu, ada dua orang yang ingin bertemu denganmu, apakah kau ingin menemui mereka? Gu Qinfeng bertanya, siapa dua orang itu, kenapa mereka ingin menemuiku? Guode menjawab, yang satu adalah tetua dari Villa Cixu, Tetua Sen. Orang tua itu mencariku beberapa kali, dan bilang dia ingin bertemu denganmu. Tapi kau sibuk selama ini, jadi aku tidak menyetujuinya. Orang tua itu ingin aku menyampaikan padamu, dia akan menunggumu di Villa Cixu. Dan dia harap kau akan pergi melihatnya. Gu Qinfeng berkata, sungguh waktu yang tepat. Lalu meregangkan otot-ototnya, dan melanjutkan perkataannya, aku juga ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu, siapa satu orang lagi yang ingin bertemu denganku? Guode menjawab, Tetua Sitong. Gu Qinfeng berkata, Sitong, apa yang kau maksud adalah seember tahi. Guode menyemburkan minumannya, karena kaget, dan berkata, kau tidak mungkin lupakan. Dia orang tua yang memberimu petunjuk waktu itu. Gu Qinfeng menjawab, aku tidak ingat. Karena di dunia ini terlalu banyak orang tua, mana mungkin aku mengingat mereka satu persatu. Guode berkata, astaga, kau sungguh keterlaluan, sampai melupakan Tetua Sitong. Apa kau tak bisa bersikap seperti manusia? Sambil membayangkan masa lalu, Guode melanjutkan perkataannya. Tetua Sitong unggul dalam arai, dan merupakan salah satu dari 4 Master Arai Pope, yang terkenal. Saat itu kau akan menantang setiap Master Arai Pope, untuk melatih araimu. Kau mempermainkan yang tua, maupun yang muda, dan membuat mereka malu setengah mati. Tapi, Tetua Sitong punya pengetahuan mendalam soal arai, dan mampu menghancurkan araimu. Sejak saat itu, kau akan merancang semua jenis jebakan, untuk Tetua Sitong, dan hampir menyiksanya sampai mati. Kemudian, dia bukan hanya tidak membalasmu, tapi dia bahkan memaafkan, dan memberimu petunjuk, untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia mentransfer semua yang dia tahu padamu. Sejak saat itu, araimu mulai berkembang dengan kecepatan dewa. Gu Qinfeng menjadi merasa bersalah, dan berkata, jadi si orang tua itu ya, aku ingat sekarang. Kemudian berkata dalam hati, itu saat aku masih muda, kekanak-kanakan, dan bodoh.
Gu Qinfeng lalu berkata, itu hampir 400 tahun yang lalu kan, bagaimana kabar orang tua itu? Guode menjawab, dia sangat baik. Dia selamat melalui 2 bencana, dia berumur panjang, dan Golden Orb-nya sudah mencapai 81 tahap penyelesaian. Dia sudah mencapai prestasi penuh, seorang Master Dao yang luar biasa. Tapi sekarang ini, sebagian besar senior dari generasinya sudah mati, atau lumpuh. Hanya tetua Sitong, dan beberapa orang lainnya yang masih baik-baik saja. Gu Qinfeng berkata, baguslah kalau dia hidup dengan baik. Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasa ada sesuatu yang aneh, lalu bertanya kepada Huode. Kau bilang dia mencariku, bagaimana bisa dia mengenaliku? Atau, justru kau sendiri yang memberitahunya? Huode menjawab, Nak Gu, kau bicara apa? Kau pikir aku orang seperti itu? Atau, apa menurutmu aku terlalu menganggur, sampai otakku korslet? Kau kira, aku akan mengungkapkan identitasmu pada orang lain? Aku masih ingin hidup sedikit lebih lama. Gu Qinfeng menatap sinis Huode, kemudian bertanya, terus kenapa dia mencariku, kalau dia tidak mengetahui identitasku yang sebenarnya? Huode menjawab, dia mencari Tuan Qian, alias Gu Qinfeng. Dan bukannya Gu Tianglang, sang penguasa. Gu Qinfeng berkata, oh, ternyata begitu. Aku kira kau yang memberitahunya, tapi kenapa dia mencariku? Huode menjawab, perlu ku beritahu juga, kau sudah menyebabkan keributan besar, selama upacara suksesi Sekte Bingsuan. Bisa saja dia berpikir kau kuat, dan ingin merekrutmu. Gu Qinfeng berkata, merekrutku, seingatku Sitong bukanlah bagian dari sekte. Apa nama tempat dia tinggal itu? Aku sudah lupa. Huode menjawab, Gunung 6, Gu Qinfeng berkata, aku ingat sekarang. Tempat tinggalnya adalah di Gunung 6. Wajah Gu Qinfeng berubah menjadi licik, dan berkata, saat itu, untuk mencuri teknik Araipa Tua Sitong, aku menyiksanya di gunung selama beberapa bulan. Huode berkata, bukankah sudah mau akhir tahun? Peringatan 100 tahun sebentar lagi, dan banyak sekte tidak mau perserikatan Jiuhua terus berkembang. Dan juga, para sekte lainnya sudah mengatur pertemuan 4 kursi, untuk persiapan menghadapi perserikatan Jiuhua. Harusnya kau juga sudah tahu itu. Kelompok seperti itu, pasti akan mencoba mengumpulkan senior, dan tetua terhormat, sebanyak mungkin. Dan Pak Tua Sitong adalah salah satunya. Gu Qinfeng berkata, aku tidak pernah berpikir, ada sesuatu seperti itu. Huode kembali berkata, beberapa hari yang lalu, Pak Tua itu datang ke sini sendiri, dan berkata ingin bertemu denganmu, tapi kau tidak ada. Dia menunggu beberapa hari di sini, aku rasa Pak Tua itu sangat ingin bertemu denganmu. Dia mungkin pergi, tapi muridnya masih di sini menunggumu. Kau mau bertemu dengannya, akan ku panggilkan jika kau mau. Gu Qinfeng menjawab, karena Pak Tua Sitong tidak ada di sini, lupakan saja. Aku tidak kenal dengan muridnya, jadi tidak perlu. Suruh dia pulang, dan katakan padanya, aku yang akan pergi menemui Pak Tua Sitong beberapa hari lagi. Sementara itu di Villa Cisu, terlihat Yeye sedang melamun ditemani bibinya. Yeye berkata, sungguh bosan sekali, apa kita akan terus menunggu di sini? Sebelum bibinya menjawab, Yeye mendengar orang-orang yang bergosip. Mereka berkata, gosip bahwa Tuan Qian Gu Qinfeng membuat kegaduhan yang dahsyat. Dia membunuh Long Fei dalam sekali serang, dan mengintimidasi semua manusia yang berinkarnasi. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Tidak cuma itu, bahkan ketua Sekte Bingsuan yang baru, Leng Yan Qiu tidak bisa menahan satupun jurusnya. Bolehkah aku bertanya, di dunia ini siapa yang lebih kejam daripada Tuan Qian? Yeye menjadi kesal, mendengar perkataan mereka. Lalu berkata, saat pertama kali bertemu, kau terlihat menyedihkan. Dan dengan baiknya, aku merawatmu. Dan sekarang kau sudah sangat kuat. Gu Qinfeng sialan, dasar kau tidak berperasaan. Berani sekali kau menyerang bibiku, dan bahkan melecehkanku. Dasar pembohong bodoh, lihat saja nanti. Pembohong bodoh, Kakasu akan tiba beberapa hari lagi, saat itu tiba, aku akan mencambukmu sampai mati. Melihat Yeye yang bergumam sendirian, Yue berkata, Yeye, bisakah kau tenang sedikit? Kenapa kau harus mendengarkan gosip dari mereka? Yeye menjawab, tapi itu membuatku emosi, mendengar mereka membicarakan kehebatan Gu Qinfeng. Yue kembali berkata, kenapa kau yang emosi?
Kau sendiri yang menciptakan nama panggilan Tuan Qian. Yeye pun menjadi malu, karena semua ini berasal akibat ulahnya sendiri. Kemudian berkata dalam hati, ini tidak akan terjadi, kalau aku tidak bertemu dengannya di depan makam raja. Dan yang paling penting, Tuan Qian itu nama yang aku buat untuknya. Yeye langsung marah-marah, sambil berkata, sialan kau, aku sangat kesal sekali, dasar bajingan, kau hanya membuat aku sakit kepala. Kemudian, ada seseorang yang memanggil Yeye, dan Yeye pun menoleh. Orang itu berkata, siapa yang berani membuat Yeyeku marah? Rupanya, itu adalah Tetua Sen, ketua dari Villa Ciksu. Yue langsung memberi hormat kepada Tetua Sen, dan berkata, salam hormat Tetua Sen. Berbeda dengan bibinya, Yeye malah langsung memeluk Tetua Sen, sambil menangis. Tetua Sen pun bingung, dengan sikap Yeye. Kemudian, Yue menghampiri Tetua Sen, dan menjelaskan kepadanya, bahwa Yeye suka bersikap aneh, dikarenakan meridian darahnya yang suka kumat. Dan baru-baru ini Gu Qinfeng melecehkan Yeye, dengan merobek bajunya. Tetua Sen pun jadi bisa mengerti, kenapa sikap Yeye menjadi aneh. Yue kembali berkata, Gu Qinfeng itu misterius, dan tidak bisa diprediksi. Latar belakangnya juga tidak diketahui. Saya sangat khawatir, dengan keselamatan Yeye. Sambil menangis, Yeye mengadu kepada Tetua Sen, dan berkata, Gu Qinfeng sialan, dia juga telah melecehkanku, dia memang seorang bajingan. Tetua Sen, tolong balaskan penghinaan ini. Tetua Sen berkeringat dingin, dan berkata dalam hati, dari semua orang, kenapa harus Gu Qinfeng? Mana mungkin aku bisa menyentuhnya? Yeye mengelap air matanya, dan berkata, Tetua Sen, Gu Qinfeng itu siapa sebenarnya? Kenapa dia bisa jadi sangat kuat, dan bahkan Anda berlutut kepadanya? Tetua Sen menjawab, tentang itu, aku juga tidak tahu siapa Gu Qinfeng sebenarnya. Yeye dan Yue langsung bingung, mendengar jawaban dari Tetua Sen, yang tidak mengetahui, siapa Gu Qinfeng sebenarnya. Yue berkata dalam hati, terakhir Tetua Sen berlutut di depan Gu Qinfeng, ketika mereka bertarung. Kalau tidak mengenalnya, kenapa beliau harus berlutut? Tetua Sen berkata, ini sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya, hanya dengan 1-2 kalimat kepada kalian. Kemudian berkata dalam hati, aku benar-benar tidak tahu siapa dia, aku berlutut kepadanya, karena segel Cik Xiao yang dimilikinya. Lalu kembali berkata, Cik Xiao di atas semuanya, segelnya harus dihormati. Dunia ini di bawah perintahnya, tidak ada yang bisa melanggar perintahnya. Lencana segelnya, juga seperti melihat raja itu sendiri. Lalu, Tetua Sen menoleh ke belakang, karena mendengar seseorang memanggilnya. Rupanya, itu adalah pelayannya, yang berkata, Tetua Sen, seseorang mencari Anda. Tetua Sen bertanya, oh, siapa orang itu? Pelayan menjawab, dia bilang, dia adalah Tuan Qian. Tetua Sen terkejut, karena mendengar Tuan Qian Gu Qinfeng, sudah berada di sini. Kemudian berkata dalam hati, akhirnya dia datang. Lalu, berkata kepada pelayannya, di mana sekarang dia berada, cepat antar aku ke sana. Pelayan itu pun mengantarkan Tetua Sen, untuk menemui Gu Qinfeng. Dan berkata, beliau sedang menunggu di halaman. Di halaman, Gu Qinfeng sedang berdiri seorang diri, sambil memakan apel. Kemudian, Tetua Sen menghampirinya, dan memberikan salam. Lalu berkata, salam Tuan Qian, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Gu Qinfeng menjawab, cari tempat untuk bicara empat mata, di sini terlalu terbuka. Tetua Sen mempersilahkan Gu Qinfeng untuk mengikutinya, dan berkata, baiklah Tuan, sebelah sini, tolong ikuti saya. Di saat mereka akan pergi, Yeye menghadang Gu Qinfeng. Kemudian berkata, kau bajingan Gu Qinfeng, berhenti di sana. Melihat Yeye juga ada di sana, Gu Qinfeng hanya tersenyum, dan berkata, oh, gadis kecil, kau di sini juga rupanya. Yeye mengabaikan perkataan Gu Qinfeng, dan malah memakinya. Sambil berkata, bajingan, mati saja kau. Kau adalah pria bejat, yang suka mencabuli gadis perawan. Yue langsung menutup mulut Yeye, karena takut membuat Gu Qinfeng tersinggung, dan akan membunuhnya. Karena, Gu Qinfeng terkenal tidak pandang jenis kelamin, kalau sudah marah. Dia akan membunuh siapa saja. Melihat sikap Yeye yang tidak sopan, Tetua Sen menjadi marah, dan berkata, Yeye, jaga sopan santunmu. Karena dimarahi oleh Tetua Sen, Yeye pun langsung berhenti memaki Gu Qinfeng,
meskipun dirinya sangat kesal. Sementara Gu Qinfeng hanya tersenyum, melihat Tetua Sen memarahinya, dan pergi meninggalkan Ye Ye. Melihat sikap Ye Ye, Tetua Sen langsung berkeringat dingin. Dan berkata, gadis bodoh, kau cari mati ya? Jangan berani menyinggungnya, tak ada yang bisa menyelamatkanmu, kalau dia sudah marah. Fei Yue, kenapa kau berdiri saja? Cepat bawa Ye Ye kembali ke dalam. Cerita berlanjut. Gu Qinfeng terlihat senang, karena sambutan yang cukup mewah dari Tetua Sen. Dan berkata, pelayanan yang sangat bagus, kau memiliki segalanya di sini. Kemudian, Tetua Sen menuangkan tuak sirup marjan kesukaan Gu Qinfeng, dan memberikannya. Gu Qinfeng pun mengambilnya, dan berkata, sirup marjan ini sungguh sangat enak, kau memang tahu apa kesukaanku. Gu Qinfeng melihat kepada Tetua Sen, yang hanya diam saja, dan tidak ikut duduk dengannya. Kemudian berkata, tidak perlu sungkan, silakan duduk bersamaku. Tetua Sen menjawab, tidak perlu tuan, saya berlutut saja di sini. Gu Qinfeng berkata, tidak masalah jika kau tidak mau, jadi apa yang ingin kau bicarakan? Tetua Sen menjawab, ada yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya minta maaf, jika ini menyinggung Anda. Sambil minum sirup marjan, Gu Qinfeng berkata, tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Tetua Sen berkata, bisakah Anda menunjukkan segel Qi Xiao kepada saya lagi? Mendengar itu, Gu Qinfeng tersenyum dan berkata, ada apa? Apa kau masih kurang jelas melihatnya, saat terakhir kali kita bertemu? Atau kau masih tidak percaya? Tetua Sen langsung berkeringat dingin, mendengar perkataan Gu Qinfeng, dan berkata, bukan itu maksud saya hanya ingin melihatnya lagi. Gu Qinfeng pun mengeluarkan kembali segel Qi Xiao-nya, yang menunjukkan bahwa segel itu adalah milik Raja Qi Xiao, yaitu Gu Tianlang. Tetua Sen langsung terharu melihat segel itu, kemudian berkata, lencana segel Qi Xiao, itu benar-benar lencana milik Raja. Bolehkah saya bertanya, apakah Raja? Gu Qinfeng memotong perkataan Tetua Sen, dan berkata, jangan sekali-kali mencari tahu tentang Raja, dan tentangku. Kau tidak perlu tahu itu. Aku hanya menunjukkan lencana itu padamu, tidak ada maksud lain. Aku hanya tidak ingin berurusan dengan banyak konfrontasi, lupakan saja. Tetua Sen pun hanya mengangguk, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, dulu kau anggota sekte Qi Xiao, kapan kau bergabung dengan sekte? Lalu berkata dalam hati, harusnya aku punya ingatan, jika dia adalah anggota awal yang bergabung. Tapi setelah hukuman surgawi terjadi, energiku sudah tidak sama lagi, untuk bergaul dengan anggota-anggota sekte. Dia pasti bukan anggota awal, yang bergabung dengan sekte. Tetua Sen menjawab, saya bergabung 60 tahun, setelah Raja mendirikan sekte Qi Xiao. Saya berada di ruang Blackwater, di bawah cabang Tuan Blackwater, King Yuan. Mendengar jawaban dari Tetua Sen, Gu Qinfeng berkata, pantas saja, kalau ceritanya bersambung.